menanyakan yang namanya gimana sahabatku, gimana ini fulan ini, gimana, enggak, yang beliau katakan hanya ya umat, wahai umatku. Sehingga ini sifat rahmatnya Nabi Muhammad. Lalu kalau kita pengen tahu lagi, ada kisah-kisah yang lain dan dua Taif, kalau misalnya kita pengen tahu, yang dimana Nabi SAW berdakwah pada saat itu, dan Nabi Muhammad SAW berdakwah bukan sama seperti kita di zaman sekarang. Mungkin kalau kita berdakwah di zaman sekarang berbeda sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Kita udah sekarang tidak, eranya bisa lewat sosial media berdakwah, bisa lewat kelas seperti ini, membawa risalah, membawa daripada segala apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Lalu juga ada sifat-sifat beliau yang tiada lain apa? Sifat beliau dijuluki dengan Al-Amin, ya, artinya beliau dipercaya, dapat dipercaya. Lalu juga beliau ada sifat amanah, tabliq, fatonah, itu yang sifat-sifat wajib bagi seorang nabi atau seorang rasul, yang tiada lain apa? Agar kita menjadi orang yang amanah seperti beliau. Lalu juga menjadi orang yang cerdas. Nah, ini maksud cerdas di sini artinya kita berusaha menjadi jangan sampai kita ini punya cita-cita malah jadi orang bodoh. Jangan sampai. Kita ini harus punya cita-cita jadi orang pintar, harus, ya, harus. Setiap orang manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang diberikan kelebihan, ada yang diberikan kekurangan. Mungkin fulan bin fulan, oh dia lebih pintar di sini. Oh mungkin fulan fulana dia lebih pintar di sini. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan dan kekurangan. Yang tidak lain apa? Setiap manusia itu sebenarnya pintar, hanya saja tinggal mereka bagaimana mereka menjaga kepintaran tersebut. Makanya jangan sampai kita punya cita-cita menjadi orang yang bodoh. Kita harus punya cita-cita jadi orang yang pintar. Karena orang yang pintar itu orang yang bisa yang namanya dapat dunia. Ya, orang yang pintar bakal dapat yang namanya dunia. Orang yang pintar bakal dapat yang namanya akhirat. Karena orang yang pintar otomatis dia punya yang namanya ilmu. Orang pintar nggak punya ilmu nggak mungkin. Pasti orang yang pintar adalah orang yang memiliki ilmu. Artinya dia senantiasa talabul ilm, dia belajar ilmu, menjadi orang penuntut ilmu, itu yang dikatakan orang pintar. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, "Idza aradta ad-dunya fa'alaika bil ilm." Jika kamu ingin yang dapat yang namanya dunia, maka bagimu adalah ilmu. Idza aradta al-akhirah fa'alaika bil ilm. Dan apabila kamu ingin mendapatkan akhirat, maka bagimu adalah dengan ilmu. Maka ini dia teman-teman semua, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya masih panjang. Saya sebenarnya pengen yang namanya membawakan salah satu, ini dia kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, karangan Al-Imam At-Tirmidzi, tapi cukup panjang takutnya. Jadi kita lebih bahas lebih gampangnya aja, lebih mudahnya di sini. Jadi yang mari sama-sama kita teladani akhlak beliau, kita teladani sifat rahmatnya beliau, kasih sayang. Kasih sayang pun bisa banyak, bisa ke guru-guru kita, orang-orang tua kita, ke sahabat kita, ataupun ke non-Islam, non-Muslim, orang-orang yang belum masuk Islam. Ayo tebarkan sifat rahmah, tebarkan yang namanya kebaikan-kebaikan, sehingga kita contohkan yang namanya Al-Quran, kita contohkan yang namanya kita nih umat Nabi Muhammad nih kayak begini, kita contohkan ini yang namanya Islam yang sesungguh-sungguhnya. Ini sifat-sifat Nabi Muhammad yang sebenarnya harus kita teladani, yaitu tiada lain adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang berakhlakul karimah, orang yang rahmah, selalu menebarkan kasih sayang, lalu juga orang yang senantiasa dipercaya, lalu juga orang yang senantiasa berdakwah. Nah ini sifat berdakwah adalah satu hal yang diwariskan oleh Muhammad SAW kepada setiap manusia. Itu minimal, ya, mengajarkan minimal bahwasanya dia menebarkan dakwah. Artinya dakwah ini kan adalah mengajak, ya. Jadi minimal dalam hidup kita ini jadi orang yang bermanfaat. Kita ini jadi orang yang menebar kebaikan, ngajak orang kepada hal yang baik, ya, apapun itu, mau itu bersifat hal yang duniawi ataupun ukhrawi. Maka ketika kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang manfaat, itu termasuk dakwah, termasuk mengajak kepada kebaikan, dan itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan teladani. Mungkin mudah-mudahan nanti di next time-nya kita akan belajar tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, ya,
Kalau misalnya nanti saya akan ada di kelas ini lagi, nanti kita akan membaca kitab daripada kitab Al-Imam Tirmidzi yang insya Allah membawa manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, nanti silahkan fadhol, jika ada yang bertanya fadhol silahkan ya. Orang yang dicintai, kalau dia punya orang yang dicintai melakukan hal-hal yang baik, dia perhatikan hal-hal baik tersebut. Bahkan kalau dia udah benar-benar cinta, dia bakal ngikutin hal-hal apa yang dilakukan orang yang dicintai. Yang dilakuin baik, ya kita jadi orang baik. Yang dilakukan buruk, kita juga bakal lakuin hal buruk. Itu kalau orang yang benar-benar cinta. Lantas bagaimana kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, benar-benar cinta, maka tiada lain adalah kita makin penasaran sama dia. Karena kita ini memang nggak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau katakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang pernah melihatku, beruntunglah orang yang melihatku dan juga beriman kepada aku. Tapi jangan salah, walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, beliau lanjutkan, summa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Dan juga beruntung orang yang nggak pernah yang namanya melihatku, tetapi dia beriman kepada aku. Nah ini dia, artinya kita nggak sezaman sama Nabi, kita ngikutin beliau. Maka di situ kata Nabi SAW, kita menjadi orang-orang yang beruntung dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Buktikan bahwasanya kamu mencintai Nabi Muhammad, kamu penasaran, ini ada cara seperti ini, ada kelas seperti ini, nanya tentang Nabi Muhammad. Itu rasa cinta, rasa penasaran, rasa pengen tahu. Oh bagaimana sih Nabi SAW sifatnya seperti yang tadi dijelaskan. Oh bagaimana sih Nabi Muhammad SAW kalau ngadepin orang seperti ini. Oh bagaimana sih Nabi adabnya dalam tidur, adabnya beliau dalam jalan, bagaimana cara jalannya beliau, bagaimana caranya ini. Itu kita ikutin, itu kita lihat dalam sirah nabawiyah Nabi SAW atau syama'il Nabi Muhammad SAW, sehingga itu yang namanya benar. Oh ini dia cinta sama Nabi Muhammad, bukan cuma ebel-ebel kita ngomong oh saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi kita nggak penasaran sama kisah-kisahnya beliau. Nah ini dia, agar diakui oleh Nabi Muhammad SAW, artinya adalah kita cinta, benar-benar cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dan juga terakhir, tiada lain surga dikatakan oleh Al-Imam pengarang daripada Rawi Al-Barzanji, itu dia mengatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yubarik alaihi salat wa yubarik alaihi. Bahwasanya surga, kenikmatan dan juga kebahagiaan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insyaallah, mudah-mudahan kita aja deh mulai sekarang, karena memang apalagi di era sekarang, wanita ataupun juga yang laki juga sekarang banyak yang membuka aurat juga banyak ya, yang laki juga banyak membuka aurat. Nah itu caranya adalah menundukkan pandangan kita. Lalu bagaimana dengan melihat saya? Nah kalau melihat saya jangan lama-lama juga, nggak boleh. Jangan mandang saya karena saya begini ini, jangan pandang saya dengan ya udah ngelihat begitu, udah jangan liatin terus ada rasa di situ kayak gini-gini, jangan. Dan saya juga nanti yang dapat nggak baiknya gitu, karena salah satunya juga ada yang namanya penyakit ain ya. Kalau antum semua tahu penyakit ain itu ada begitu. Jadi di saat ada orang yang benar-benar takjub sama kita, liatin mata gitu, atau ada juga orang nggak suka sama kita, liatin mata kita. Nah itu lama-lama akhirnya kena ke kita. Saya juga takut daripada hal-hal seperti itu, makanya semoga Allahumma dijauhkan dari itu semua gitu. Jadi caranya adalah dari sosial media juga dibatasi, jangan melihat hal-hal yang seperti itu terus. Kita ini manusia diberikan kehormatan yang luar biasa, mau laki mau perempuan, pandang mereka sesama manusia, sesama makhluk itu dengan jadi itu dari teman saya ngomong, Alwi tahu nggak ente ya, kenapa itu teman antum yang itu yang perempuan itu nyimpen foto antum banyak banget, ya Allah sampai aduh jangan sampai begitu, jangan sampai keterlaluan sampai begitu. Secukupnya aja ya. Kalau antum mau mengagumi saya, agumi apa yang saya ucapkan ini. Kalau ucapan saya baik, itu yang dikagumi, bukan wajah saya, bukan apa yang kalian lihat fisik saya, bukan, melainkan apa yang saya ucapkan baik atau enggak, itu aja udah yang dipandang. Saya nggak minta lihat apa, karena manusia itu Allah Ta'ala berikan yang namanya fisik, Allah Ta'ala berikan yang namanya wajah, Allah
segala macam bentuk yang terlihat secara zahir itu belum tentu, daripada batinnya juga banyak. Makanya Allah nggak mandang yang namanya kalau kita ganteng, mau kita cantik, mau kita apa, sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda itu adalah ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tundukkan daripada kepala kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan sama-sama dengan kekhusyuan, berdoa dengan berdoa dengan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syukratil maut wa najatan minna wa afwa min hisab. Rabbana wa anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna min al-khasirin. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang dekat denganmu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami kepada orang tua kami, lalu juga dosa-dosa orang tua kami, dosa kami yang secara sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Seringkali kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa mengikuti, meneladani daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami menjadi hamba sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, yang betul-betul yang senantiasa dekat denganmu ya Allah, senantiasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kami nanti dikumpulkan di yaumil akhir, dan nanti kami dikumpulkan di surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kepada kami futuhal arifin, agar kami dimudahkan di dalam belajar kami, di dalam taubat kami, dan juga jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadamu ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha min ahli Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mendawamkan Al-Quran. Lalu juga yang senantiasa ahli salawat, orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga min ahli ibadah, menjadi orang-orang yang senantiasa ahli dalam beribadah, yang senantiasa dekat denganmu ya Allah. Narasumber kita pada malam hari ini, sebenarnya saya akan masuk kepada sesi berikutnya. Baik, saya akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi penutupan. Terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita yaitu Al-Habib Al-Yasedaf yang sudah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Dan terima kasih banyak kepada penyelenggara dan seluruh hadirin yang telah berserta dalam acara kajian sharing spesial pada malam hari ini yang dihadiri langsung oleh Tuan Guru kita yaitu Al-Habib Al-Yasedaf. Suatu kehormatan kepada majelis kami karena sudah kedua kalinya Al-Habib mengisi di majelis Ikhwan Fillah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Demikianlah acara kajian kita pada malam hari ini yang disampaikan langsung oleh Tuan Guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan semoga Al-Mukarram kita selalu sehat-sehat selalu dan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran jemaah semuanya.